Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi ini kembali lagi rahmat Allah terus dicurahkan kepada hambanya yang dicintainya. Jadi hamba yang dicintai oleh Allah itu tandanya tercucur rahmat kepadanya. Apa makna rahmat? Rahmat itu kebaikan akan disusul dengan kebaikan lain. Ya, berbuat baik, kemudian dapat berbuat baik, itu namanya rahmat. Orang itu dapat rahmat dari Allah. Tapi sebaliknya kalau orang itu terjerumus pada perbuatan maksiat, kemudian terjerumus maksiat lain, bahkan lebih keras maksiatnya, lebih besar dosanya, itulah orang kena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita berlindung kepada Allah dari laknat Allah itu. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa tercurah rahmat kepada kita ini, dimudahkan senantiasa berbuat baik dan berbuat baik. Kita cuma perbuatan baik sedikit loh, cuman mendengarkan kajian, apa yang disampaikan kita ingat-ingat itu dapat pahala, dapat derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya. Nah ini kita sudah tidak tertarik terus fabi'ahi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun, ya. Dengan berita mana lagi, nasihat apa lagi? Kalau nasihatnya Allah dan ayat-ayatnya Allah kamu tidak bisa beriman, tidak ada sudah. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita senantiasa taat patuh kepada Allah sehingga tidak ada terasa kita sedih, kita gundah, tidak ada rezekinya mencukupi, ya. Mendekat keberkahan dari Allah kemarin yang ditulis itu. Rezekinya mencukupi, kemudian rumah tangganya aman, tidak ada halangan, ilmunya barokah, ya, bisa diamalkan dan bisa dimanfaatkan untuk orang lain. Baiklah, alhamdulillah, ya, kita mulai. Saya akan mulai dulu syirik dan pembagiannya yang dulu mungkin pernah saya sampaikan ini, ya. Apakah syirik itu sebenarnya? Syirik itu mempersekutukan Allah atau menganggap Allah itu sama dengan makhluk, atau kemampuan Allah sama dengan kemampuan makhluk, atau kemampuan makhluk sama dengan kemampuan Allah, itu namanya sudah syirik. Kalau menyekutukan yang menyembah kepada selain Allah itu jelas ya. Dan berapa pembagiannya? Maka syirik itu dibagi dalam dua. Yang pertama syirik dalam rububiyah. Ya, yaitu berkeyakinan seseorang bahwa Allah bersekutu menjadikan atau mengatur alam semesta ini. Ada mungkin temannya Allah, ya, misalnya ada dewa pencipta Brahma, dewa Wisnu pemelihara, dewa Siwa itu perusak. Jadi yang ngatur dunia itu diatur tiga oknum pendeta, dewa-dewa seperti itu. Maka kalau kita mengikuti seperti itu, keyakinan itu namanya itu sudah musyrik rububiyah, ya. Bahaya juga akhirnya kalau rububiyahnya sudah syirik, kemudian uluhiyahnya juga syirik, ya. Walladzi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan, ya. Itu Allah Ta'ala sudah menurunkan air dari langit, kemudian sebagai sumber rezeki, fala taj'alu lillahi andadan. Jangan sampai kau jadikan selain Allah itu tandingan-tandingan, sekutu-sekutu atau syirik. Artinya kita mempercayai selain Allah ikut ambil bagian dari mengatur alam semesta ini. Yang kedua adalah syirik dalam ibadah atau syirik uluhiyah. Ya. Terbagi kepada dua bagian, syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar dan syirik asghar, syirik kecil. Ya. Ada syiriknya syirik akbar, syiriknya syirik kecil. Maka di dalam judulnya nanti akan kita bahas tentang macam-macam syirik akbar, syirik besar, dan dampak atau bahayanya nanti. Ya. Syirik besar yaitu seseorang hamba, ya, menunjukkan satu jenis ibadah, ya, ibadah seperti berdoa, ya, menyembelih, tawakal kepada selain Allah. Maka di dalam agama kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, ya. Nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Jadi kita sholat ini
wa nusuki dan ibadahku atau sembelianku, wa mahya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, manut diatur oleh Allah, hanya Allah yang boleh mengatur itu. Nah, ini kita berikrar sebelum kita membaca suratul Fatihah. Ya. Itu inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika, tidak ada sekutu Allah itu, lahu baginya. Ya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan oleh Allah itu. Wa ma ana awalul muslimin, dan aku adalah orang pertama yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kunna minal musyrikin, dan saya bukan orang musyrik, ya, kadang-kadang seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian jadi kalau syirik besar yaitu seorang hamba menunjukkan salah satu jenis ibadah seperti berdoa, berharap, tawakal, menyembelih, ya, kepada selain Allah. Amal seperti ini dapat mengeluarkan seseorang dari agama dan pelakunya dihukum musyrik dan kafir, serta nanti kekal di dalam neraka, ya, kekal di dalam neraka. Di dalam surat nomor 6, nomor 5 surat Al-Maidah ayat 72. Monggo Pak Tomo sudah ada? Pak Sudah Tomo ada, sudah Pak Tomo. Ada, Sudah Ustaz, ya, ada. Ustaz. Oh, ada. Ayat berapa, Monggo Ustaz? Pak Tomo. Ayat Surat berapa, nomor Ustaz? 6 ayat yang ke-72. 72. Iya, Ustaz. 572 ya Pak ya. Iya, lakot kafaru itu. Ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Iya. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka pasti Allah mengharumkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang dolim itu seorang penolong. Ya, sinyalnya putus-putus Pak Tomo. Lanjut, Ustaz. Putus-putus, Oh, gitu, ulangi. Putus-putus suratnya. Ya. Putus. Ya. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang dolim itu seorang penolong pun. Ini bahayanya syirik besar, ya. Innahu mayyusrik billah. Innahu sesungguhnya, ya, man yusrik billah, mayyusrik billah itu, ya. Kan itu berguna, ya. Mayyusrik billah, siapa saja yang syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, faqad maka sungguh, haramallahu, Allah telah mengharamkan alaihi atasnya al-jannata surga. Jadi dia tidak mungkin masuk surga bagi orang yang musyrik, ya, yang syirik tidak mungkin masuk surga. Wa ma'wahu, dan tempatnya dia an-nar, di neraka, ya. Wa ma lidzalimina, dan tidaklah bagi orang dolim-dolim itu min ansar, seorang penolong pun. Dolim yang dimaksud orang syirik. Itulah, ya, jangan sampai kita syirik. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, ya, itu juga disebutkan akan hapusnya seluruh amal kita kalau kita sampai terjatuh kepada syirik. Maka Pak Tomo dibaca. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, bagaimana kalau sudah kita datang di hadapan Allah, sementara iman-iman kita sudah tidak diakuinya, ya. Kemudian yang kedua, syirik kecil. Syirik kecil yaitu setiap perkataan atau amalan yang dapat membawa kepada syirik besar. Ya, mungkin barangkali kita melakukan hal-hal yang itu termasuk syirik kecil, ya. Tetapi
Karena syirik kecil dilakukan terus-menerus, berupalah jadi syirik besar seperti misalnya bersumpah dengan selain Allah. Demi Allah dan demi Rasulullah. Itu sudah syirik. Meskipun tidak syirik besar, tidak membatalkan. Karena mungkin hanya saja kalau tidak tahu itu hukumnya jadi lain kalau tidak tahu. Kalau mereka tahu kemudian tetap saja juga syirik, ya itu lain lagi masalahnya juga. Ya. Sedikitnya riya misalnya, riya itu sedikit itu namanya syirik kecil dan menjadikan kuburan sebagai masjid, membuat masjid menanam orang meninggal itu di lingkungan di daerah kuburan. Itu syirik meskipun tidak syirik besar, itu termasuk dosa yang besar. Orang yang melakukan ini telah melakukan dosa yang sangat besar walaupun belum keluar dari agama, ya. Dosa besar, hendaklah kita tobat sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam dan memasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir. Kalau sudah masuk golongan orang-orang kafir, ya masuk neraka. Orang yang meninggal, ya dalam keadaan syirik besar, ya barang musyrik, itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, ya sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 116 atau surat An-Nisa ayat 48. Monggo Pak Tomo. 116. 148 dulu aja. Sama itu 148 sama dengan 116. 148. Allah tidak menyukai ucapan yang buruk. Yang diucap. Surat An-Nisa, Pak. Iya, An-Nisa 148. Oh, 116 kalau An-Nisa. Oh, 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Iya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Iya, ya. Jangan sampai kita melakukan kesesatan, ya, seperti ini. Jadi tentang syirik itu sudah jelas, kita jangan sampai menyentuh kepada syirik. Baiklah, ya, sebentar kita mulai ini. Saya sekarang masuk kepada membaca Al-Quran, Ibu Ida, ya. Nah, ini supaya kita tahu bahwa nanti ya ayat-ayat ini menjelaskan kita nanti orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dikumpulkan bersama orang beriman, orang kafir, orang ini dikumpulkan bersama-sama dengan orang kafir, mereka dibakar, diombyoki gitu, dibenteli bahasa Indonesia, bahasa Jawanya itu diikat dalam satu ikatan, ya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti golongan yang kafir sama-sama kafir, golongan tukang zina sama-sama tukang zina, dan seterusnya, ya. Itu dikelompokkan masing-masing. Monggo Bu Ida dibaca surat Az-Zumar ayat 71, 72 dan 73. Bu Ida? Bu Ida ada? Ada Ustaz. Tadi ada tadi. Ada, itu sudah dibuka mic-nya itu. Oh iya. Monggo Bu Ida. Tapi kok nggak connect? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, headnya agak masalah gitu. Oh, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha
وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini? Mereka menjawab, benar ada. Tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga, dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan di atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Allah Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi ayat ini kalau bisa dihafalkan, direnungkan, berkali-kali dihafalkan. Jadi ternyata orang kafir itu dibawa ke neraka itu rombongan-rombongan. Rombongan-rombongan orang kafir yang suka menyembah selain Allah, yang suka berdoa kepada selain Allah. Pokoknya jenis kafir, jenis zalim, jenis fasik, ya, atau perbuatan maksiat semua itu yang memang masuk neraka itu untuk dimasukkan rombongan-rombongan. Wasiqa alladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu digiring, dibawa ke neraka jahanam, ke neraka zaman zumara. Zumara itu rombongan. Jadi dibawa ke neraka rombongan-rombongan tukang zina, tukang tipu, ya, koruptor itu ada. Tidak usah pakai pakaian kuning, tidak, sudah. Di sana sudah ada capnya sendiri-sendiri. Maka dari itu, tatkala mereka itu diberi kitab catatannya dari sebelah kiri, ya, di dalam surat Al-Haqqah ayat 25 itu, di sebelah kiri itu, fa'amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah, ya, ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah, ya. Kemudian khuduhu wa khuluhu sumal jahimu saluh. Maka Pak Tomo dibaca. Apa Ustaz?
Surat Al-Haqqah ayat surat 69 ayatnya ayat yang ke-25 sampai 31. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku. Maka Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjang 70 hasta. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita selamat. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan kami, ya Allah, dari orang-orang yang diberi kitab amal catatannya dari sebelah kiri. Ya Allah, menjelaskan supaya kita itu takut. Jangan sampai kita nanti itu mendapatkan kitab catatan amal itu kok dari sebelah kiri. Allah menjelaskan, fa'amma maka adapun man utia orang yang diberikan kita bawa kitab catatan amalnya bisimalihi dari arah sebelah kiri, fayaqulu maka dia langsung berkata, ya laitani alangkah baiknya seandainya aku itu lam uta kitabiyah, tidak usah menerima kitab, karena kitab ini sudah begitu dibagikan saja sudah menakutkan, luar biasa sekali. Lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah, dan saya tidak mengerti hisabnya apa di neraka, apa di surga, nggak ngerti, nggak apa-apa, lebih masih ada harapan barangkali di surga. Tapi setelah diberikan catatan sudah jelas masuk neraka, dia menyesal sejadi-jadinya, ya. Ternyata dia mengatakan ma'agna animaliyah, harta-hartaku tuh gak ada gunanya, ya. Punya pabrik 9 barangkali, tanah ribuan hektar, bahkan pulau sebuah juga dibeli karena uangnya memang banyak, tapi tidak ada manfaatnya ini. Ma'agna animaliyah, tidak ada harganya sama sekali, tidak ada manfaatnya sekali. Harta yang kami kumpulkan ini, halaka ani sultaniyah. Demikian juga jabatan, pangkat, kedudukan yang dimiliki tatkala di dunia ini, maka tidak juga menguntungkan setelah hina, telah habis, ya, telah binasa, ani dariku sultannya kekuasaanku. Atas orang itu langsung Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat kuduhu, tangkap dia sekarang, ya. Kuduhu, tangkaplah dia. Kemudian waguluhu, maka dia belenggulah, ya. Dia lehernya dengan rantai, tangannya ditaruh di leher, kemudian dibelenggu dengan rantainya, ya. Setelah itu summa jahimu soluhu, ya, kemudian lemparkan dia dengan api yang menyala-nyala. Wong dilemparkan dalam keadaan tangan tidak dibelenggu saja, ya, sudah rasanya nggak karu-karuan, ini masih dibelenggu. Itu menunjukkan bahwa dia telah di dunia, tidak sedekah, tidak mau, tangannya dibelenggu, terbelenggu, tidak infak, tidak mau menolong orang lain juga tidak peduli. Yang penting saya sudah kaya, ya, saya sudah mempunyai segala-galanya, mau apa, ya. Padahal tinggal sebentar lagi mereka akan meninggalkan yang dimiliki ini, yaitu dunianya itu, ya, yang dibangga-banggakan ini. Dan dia akan merasakan sambatnya ya seperti itu besok. Sama persis karena itu firman Allah. Ini, ya, summa jahimu salluh, kemudian masukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Summa fi silsilatin dar'uha munadira'an wasluhu, belit mereka dengan rantai yang panjangnya 70 harta. Apa penyebabnya? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Mereka tidak pernah, ya, beriman dengan Allah yang maha agung, wala yahudu ala ta'amil miskin, tidak mau peduli dengan anak-anak miskin, memberi orang-orang miskin, tidak peduli. Yang penting kaya-kaya sendiri, duit-duitku dewe, begitu, ya. Falaisa lahul yauma hauna hamim. Oleh karena itu di sini, ya, di akhirat nanti tatkala dia
masuk neraka ini tidak ada teman sedekat yang bisa menolong, memberi nasihat, ya, memberi hiburan, tidak ada. Wala ta'amun ila min khisrin, dan tidak ada makanan kecuali makanan darah bercampur nanah yang baunya sangat busuk sekali. Ya, terpaksa dia makan karena lapar, ya. Jadi hirupnya seperti surbalhim dalam agama, dalam Al-Quran, seperti unta yang kehausan begitu, yang tidak pernah hilang hausnya atau hilang laparnya tatkala makan atau minum. Ya. Kemudian layak kuluhu, tidak akan memakannya ilal khotiun, kecuali orang dulu tatkala di dunia itu berbuat dosa. Kita kembali kepada ayat yang kita baca ini, ya. Setelah dia dibawa ke neraka jahanam, hatta sehingga idza ja'uha, tatkala mereka datang di pintu-pintu neraka jahanam, di hadapan neraka jahanam itu, ya, ja'uha futikat abwabuha, dan langsung dibukakan pintu-pintu neraka, blak-blak, neraka Jahim, neraka Ladon, neraka Kutomah, neraka Hawiyah, semua dibukakan. Nanti di sana, di dalamnya ada kamar-kamarnya. Kamar ahli ini di sini kamarnya. Ya seperti hotel itu. Ya. Kamarnya ada sendiri-sendiri. Namun sebelum masuk, waqalu, dan bertanya lahum kepada mereka yang calon musuh neraka itu, orang kafir itu, khazanatuha, penjaganya yaitu para malaikat, alam ya'tikum, apakah belum datang kepadamu wahai manusia, ya, rasulun, seorang rasul, minkum, di antara kalian, yatluna alaikum, yang membacakan atas kalian ayati rabbikum, ayat-ayat Rabbmu, bahwa ada aturan kalau kamu melakukan ini kamu dosa dan masuk neraka. Apa belum mendengar, ya? Apa belum dengar kamu? Dan dia sudah mendengar, dan mereka terus-menerus berteriak-teriak di dalam neraka ini, ya. Tatkala nanti kita lihat ayatnya disiapkan surat Al-Fatir, ya, surat Fatir ayat yang ke-37. Bagaimana teriakannya dan permintaannya orang-orang kafir itu. Kita selesaikan dulu. Yatluna alaikum, yang membacakan kepada kalian ayati rabbikum wa yungdirunakum, dan memberikan ancaman, ya, memberikan peringatan kepada kalian liqa yaumikum hada, pertemuan kalian dengan hari yang seperti ini. Qalu, mereka menjawab, bala, ya sudah sebenarnya. Walakin akan tetapi haqqat kalimatul azab, orang yang mendosakan sudah pasti akan mendapatkan siksa, alal kafirin, atas orang-orang yang mengingkari, ya, ajaran-ajaran agama ini, ya. Kemudian Allah mengatakan qila tukhulu abwaaba jahannam, kemudian dikatakan kepada mereka yang dibawa ke dalam neraka itu, ya, masuklah kalau begitu kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya, tidak bisa keluar. Betapa sedihnya. Sudah itu api yang menyala-menyala, ya. Yang kalau kita lihat barangkali dari pintunya sudah nyalanya luar biasa sekali, ya. Dan menggelegak, ya, api neraka itu menggelegak. Ulama ulqiya fiha faujun sya'alam khazanatuham alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna, katanya. Dan di dalam Al-Qur'an diterangkan banyak hal-hal yang seperti itu. Bagaimana tidak takut melihat api yang seperti ini, kita disuruh masuk, dan setelah masuk khalidina fiha, kami kekal di dalamnya. Tidak bisa la yukhaffafu anhumul azab, tidak akan diringankan sedikit pun azab itu. Terus, ya, setiap kali api neraka itu mulai akan padam, tambah lagi nyalanya. Wah, Masya Allah, ya. Itu suatu hal yang perlu kita perhatikan sekali di dunia ini. Jangan sampai kita mati nggak ngerti kemana, apa yang terjadi nggak ngerti. Ini sengaja memang oleh Allah Ta'ala dikasih tahu supaya kita nggak kaget nanti, ya. Kalau orang-orang beriman nggak kaget, masuk kuburan, masuk alam kubur, datang nanti malaikat, oh ini mau akan akhir, yang ditanyakan adalah ini, dan saya harus bersikap seperti ini. Kalau saya seperti ini, Allah akan selamatkan, sudah. Kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, nggak ngerti siapa datang itu, loh. Pertanyaannya begini, apa jawabnya yang benar, nggak tahu. Digibeng, ya. Ya, kemudian disiksa dengan siksaan yang belum pernah dirasakan tatkala di dunia, ya.
la yu'adzibu adzabahu ahad. Tidak ada yang menyiksa seperti siksanya Allah ini nanti. Wala yusik wasaqahu ahad. Dan tidak ada yang membelit, merantai, mengikat seperti ikatnya Allah. Jadi pokoknya susah kali lah di sana. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Wa bi'sa maswal mutakabirin. Itulah tempat-tempat yang buruk, yaitu neraka itu bagi orang yang tatkala di dunia menyombongkan diri, merasa nggak butuh dengan Allah, merasa nggak butuh dengan ajaran agama. Ini sudah, kalau mau berbuat maksiat ya disenengkan-senengkan. Dikira uang yang diperoleh, harta yang didapat itu karena semata-mata jerih payahnya, bukan merasa itu karunia Allah yang harus dimanfaatkan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Enggak gitu. Makanya sembrono aja dia. Karena enggak tahu, dikira itu miliknya mutlak sudah. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Maka sungguh beruntung kalau ada yang mengerti, mau berbagi dengan yang lain. Orang itu jangan ditunggu minta. Ya, orang beriman tidak akan minta kepada kita. Kalau kita tunggu sampai mati barangkali sampai ini, tidak akan mereka minta. Ya, tidak akan mereka minta orang beriman ini. Karena tahu bahwa hanya Allah yang boleh kita minta kepadanya. Tapi kalau kita lihat saudara kita, tetangga kita ada kesulitan, atau kita bantu sak mampunya. Kalau Nabi kita mengatakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kalau sampai ada tetangganya yang tidak bisa tidur karena lapar, dan dia adalah kelelapan tidur karena kekenyangan, maka itu bukan orang beriman. Ya, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Jadi ini kelompok 71, 72 ini adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang kafir atau sejenis kafir, orang berbuat maksiat yang banyak itu sampai derajatnya sama dengan kafir. Wa akhadha bi khati'atuhu, ya. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, ya. Wa man kasaba sayi'atan fa akhadha bi khati'atuhu fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ya, itu di surat Al-Baqarah, ya. Ayat 81, ya, di dalam surat 81 barangkali surat Al-Baqarah surat nomor 2 ini. Jadi kalau orang sudah berdosa dan terus diliputi dosa yang terus-menerus, ya, mereka itu akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Maka Pak Tomo dibaca sebentar. 81 ya? 81. Bukan demikian. Yang benar, barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Iya. Terus ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Ya, itulah berita dari Allah. 2 ayat itu cukup menjadi peringatan kita. Milih mana kita. Maka Allah membebaskan. Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Kalau kamu ingin jadi orang beriman, silahkan. Nanti dapat surga. Kalau kamu zaman neraka, kafir, kamu dapat neraka. Itu silahkan. Ya. Itu kita boleh memilih, tetapi ada risikonya. Ayat 73 ini untuk orang yang bertakwa ini. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Dan Allah akan membawa kepada orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka itu ila zanati ke surga zumar rombong-rombongan. Ahli sholat tahajud, ahli sedekah, ahli puasa sunnah, ya. Semua itu ada kelompoknya, ya. Ahli jihad di jalan Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, semuanya ada, ya. Itu dibawa ke surga rombongan-rombongan juga, ya. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila orang-orang bertakwa itu jenis macam-macam itu sampai, ya, di depan pintu surga, wa futihat abwabuha, ya. Ini ada wawunya, kalau yang di ayat 71 tidak ada wawunya. Futihat abwabuha langsung, wa futihat ini wa futihat dan dibukakan. Artinya dihormati dulu orang-orang yang akan masuk neraka surga itu, kemudian baru dibukakan pintu-pintu surga. Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Kharar, Jannatul Khuld, ya. Semua pintu-pintu 8 pintu surga dibuka, dan nanti di sana ada tempat-tempat yang khusus, ya, bagi mereka yang masuk surga ini. Ya.
Kata idza ja'u wa futihat abwabuha wa qala lahum, dan berkatalah para malaikat itu kepada mereka yang masuk surga itu, khazanah, dua penjaganya, yaitu malaikat, salamun alaikum, selamatlah kalian, wahai penghuni-penghuni surga, orang yang bertakwa ini, tibtum, beruntung sekali kalian tuh, wadkhuluha, hari ini masuklah kalian ke dalam surga, khalidina, ya, mereka kekal, ya, kekal di dalam surga. Mudah-mudahan kita yang kekal di dalam. Mati Ustaz. Ribut Ustaz. Enggak dengar. Ribut Ustaz. Miknya Ustaz. Miknya kok dipita Ustaz. Iya, ya. Nah. Ini Masya Allah gak kerasa. Makanya ngomong akeh kayaknya sing kan gak ngelok nih. Ya, oleh karena itu barangkali Pak Tomo dibaca ya di dalam hadis Arba'in. Punya Pak Tomo? Ada Ustaz. Arba'in An-Nawawiyah, luasnya pengampunan Allah sebenarnya. Jadi di samping ancaman-ancaman yang mengerikan, Allah itu maha luas pengampunannya, disebutkan di dalam hadis nomor 42. Ya, nomor 42, kitab Arba'in An-Nawawiyah. Yang terakhir Ustaz ya. GG, lo kok tahu? Tahu, memang kan plusnya plus 2. Iya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berarti hadis qudsi ini. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosa-dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka akan aku temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Iya, ya. Bayangkan Allah membuka pintu selebar-lebarnya. Jangan sampai ada hamba yang beriman kepada Allah itu masuk neraka. Meskipun dia itu pelaku dosa asalnya. Ya, kata Allah Ta'ala dalam hadis itu, ya ibnu Adam, wahai anak keturunan Adam, ya, inna kama da'utani, selama engkau senantiasa berdoa kepadaku, warajutani, dan berharap kepadaku, ya, ampunan atas dosa-dosa yang kamu kerjakan, ghafartulaka, tentu aku ampuni bagimu, alama kanatin, berapapun besar dosa yang kamu kerjakan, walau bali, dan aku tidak peduli. Karena Allah Ta'ala itu mempunyai hak prerogatif mengampuni dosa. Ya, dosa seberapapun yang dikerjakan, kalau mereka itu mau mohon ampun kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, akan diampuni dan aku tidak peduli. Ya, kata Allah Ta'ala. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dunubuka, kalau dosa itu memenuhi sepenuh ananas samai, sampai dari bumi sampai ke langit gitu, ananas samai sampai setinggi langit. Sumastakfartani, kemudian mohon ampun kepadaku, ghafartulaka, tentu aku ampuni kau. Ya, jadi kalau kita masih mau mohon ampun, itu janji Allah, meskipun dosa berapapun akan diampuni oleh Allah. Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau, la ataitani, kalau kamu datang kepadaku, bikurabil arti khotoya, dengan kesalahan-kesalahan seberat bumi, ya, sepenuh bumi, sebobot bumi, sumalah kita nih kemudian ketemu kepada aku tatkala masuk meninggal dunia di akhirat, ternyata kamu tatkala di dunia latu seriku bisai'an, kamu tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, la atutuka, sungguh aku akan sambut kamu bikurabiha maghfirah, dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Masya Allah ya, berita yang sangat menggembirakan lagi. Ini sengaja oleh Imam Nawawi ditaruh di ayat terakhir, supaya kita jangan sampai kita merasa putus asa kalau kita melakukan satu perbuatan dosa.
Karena putus asa itu adalah hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah. Ya, baiklah, mari kita lanjutkan dengan bab yang kedua, kemudian syirik dalam sifat Allah. Kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam syirik besar. Pertama syirik dalam doa, ya. Kemudian yang kedua syirik dalam sifat Allah. Maka Pak Tomo. Syirik dalam sifat Allah, seperti kepercayaan kepada para nabi dan wali, mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, jadi kita dulu. Jadi jangan sampai kita percaya ada orang yang ngaku ngerti sak durungi winarah. Jadi, artinya sak durungi nanti ada tamu yang membawa ini macam-macam. Ini orang-orang yang kerjasama dengan jin. Nah, jin-jin itu mungkin akan menghubungi orang-orang yang mau bertamu kepadanya. Kemudian memberitahu kepada si dukun itu, nanti orangnya itu bajunya ini, pakaiannya ini, kemudian akan menanyakan tentang ini. Seakan-akan orang yang menanyakan itu menganggap orang itu, waduh, ini betul-betul orang yang sakti betul, karena ternyata belum saya berkata, dia sudah mengerti. Kalau sampai jatuh seperti itu persangkaan kita, berarti dia mensifati orang itu sama dengan sifatnya Allah, yakni Allah mengerti apa yang belum terjadi. Perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Karena seperti disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 188. Moga dibaca dulu Pak Tomo. Ayat 188, ini surat nomor 7. Monggo. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Iya, ya. Walau kuntum a'lamu ghaib. Ya, Nabi kita disuruh mengatakan oleh Allah, walau kuntum a'lamul ghaib. Kalau seandainya aku tuh mengerti hal-hal yang gaib yang akan terjadi kapan begini ya. Lastaksaltu ya minal khairi ya. Tentu aku akan memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, wama masaniya su, dan tidak akan menimpa aku keburukan. Padahal Nabi kita tatkala perang Uhud, gigi taringnya patah dan kepalanya itu berdarah-darah karena terluka. Ya, karena Nabi kita memang tidak tahu yang gaib. Maka apapun yang terjadi ya akan ya dialami itu saja sama Nabi, dan itu menunjukkan bahwa yang mengetahui gaib cuman Allah saja. Ini in ana, tugasku itu tidak lain hanyalah nadhirun, memberi peringatan, ancaman, wabasirun, dan memberi kabar gembira liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Kemudian di dalam buku ini di ayat yang ke berapa Pak itu 59 surat Al-An'am. Ayat ini saja dibaca, tidak usah yang semuanya, ya, monggo Pak. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Iya, jadi kita harus yakin. Jangan sampai kita mempunyai keyakinan ada dukun sakti, ada peramal yang hebat, itu mesti seperti orang-orang yang kadang-kadang ada yang seperti itu kerjasama dengan jin, ya, tidak mungkin, ya, karena Al-Quran itu benar, Al-Quran itu tidak pernah dusta, ya, wa indahu, dan sisinya mafatihul ghaib, pintu kunci-kunci yang gaib. Jadi apa saja yang gaib yang ada, itu hanya Allah sendiri yang tahu. Layak lamuha, tidak ada yang mengetahuinya ilahu kecuali Allah saja. Jadi kalau ada orang yang mengetahui yang gaib selain Allah, itu sudah berbuat syirik, dan syiriknya bukan syirik kecil tapi syirik besar. Yang ketiga, monggo Pak. 3. Syirik dalam mahabbah atau kecintaan. Yang dimaksud syirik dengan mahabbah yaitu ia mencintai seseorang, baik wali atau lainnya,
sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Baqarah 165, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Jadi kenapa syirik dalam ibadah itu termasuk cinta? Karena asal ibadah itu adalah cinta kepada Allah dan taat kepada Allah. Jadi cinta dan taat. Jadi kalau kita sudah terkumpul keduanya, cinta dan taat atau taat dan cinta, itu sudah ibadah kepada Allah, sudah namanya ibadah, dan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kalau kita sama anak kita cinta, kemudian cinta kepada anak kita dan taat kepada anak kita, apapun yang dikatakan kita turuti, kita sudah namanya kita abudi, menyembah kepada anak kita yang tidak diperbolehkan. Sehingga pada saat orang-orang Yahudi itu cinta kepada alim-alimnya, mentaati apa saja yang dikatakan halal haram, ya sudah apa ikut saja, maka disebut ya menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu ulama-ulama mereka. Oleh karena itulah di dalam surat Al-Baqarah tersebut diingatkan, wa minan nasi, ada di antara manusia ini man yattakhidhu, ada orang yang mengambil, menjadikan min dunillahi, selain Allah itu anda dan tandingan-tandingan atau sesembahan-sesembahan selain Allah, tempat memohon, tempat bergantung, tempat berlindung selain Allah. Yuhibbunahum, mereka cinta sekali kepadanya. Jadi kalau sudah tanggal 1 surah ini, maka dia mempunyai apakah mempunyai keris Jumat, patung atau apa saja yang menuntut kalau tanggal 1 Muharram itu harus dibacakan ini. Meskipun yang dibaca Yasin barangkali atau Qul sekian kali, tapi kalau ditujukan kepada selain Allah, maka itu bentuknya sudah syirik gitu ya. Yuhibbunahum, mereka cinta kepada mereka. Yang selain Allah itu kahubbillah, cintanya sama dengan cintanya kepada Allah. Apalagi kalau cintanya lebih besar daripada cintanya kepada Allah, itu syiriknya lebih besar lagi. Sedangkan orang beriman itu kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang yang beriman itu cintanya tertuang, tertumpah hanya kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu ada YouTube yang dikirimkan mungkin di grup di grup Asyifa itu saya lihat itu. Ada seorang yang tangannya buntung, kakinya buntung, kemudian buta lagi, kena sakit lepra. Tatkala Ibrahim bin Adham lewat kepadanya, dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, segala nikmat yang kau berikan. Kagetnya Ibrahim bin Adham ini, apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya? Dia sudah buntung tangannya, pada orang yang datang kepadanya itu, kalau memberi makannya dimasukkan dalam mulutnya gitu saja. Kok dia cuma mengatakan alhamdulillah dengan segala nikmat yang besar yang kau berikan. Akhirnya dia nggak jadi jalan terus, katanya berhenti di situ. Apa nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu? Kamu itu buta, nggak punya tangan, nggak punya kaki, kena penyakit lepra lagi, Kok kamu mengatakan alhamdulillah segala nikmat yang diberikan oleh Allah, Dia mengatakan bagaimana saya tidak bersyukur? Saya masih diberi bibir yang senantiasa berzikir kepada Allah, hati yang senantiasa ridho dengan segala macam ketetapan Allah, Itu ternyata membuahkan kecintaan Allah yang luar biasa kepada dirinya. Maka dia memuji Allah terus dalam kondisi apapun. Sakit itu katanya dia hanya cuma sekedar di dunia. Berapa tahun nanti akan selesai. Ganti. Dulu yang tidak punya tangan, tangannya nanti diberikan di surga. Dengan tidak punya tangan itu tidak mungkin dia tanda tangan untuk mengesahkan atau menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak punya kaki, berarti tidak sempat berjalan ke tempat-tempat maksiat. Itu diselamatkan rahmat dari Allah. Jadi bagi orang yang kenal kepada Allah, seluruh apa yang didapatkan itu nikmat dari Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak punya. Belum punya hanya seperti ini. Maka kita tanamkan sedikit demi sedikit untuk kita bisa menjadi seorang yang sangat dekat kepada Allah. Karena Allah mengatakan fa ini qarib, sesungguhnya aku itu dekat denganmu, maka kita pun juga harus dekat kepada Allah.
Bagaimana Allah mendekat kepada kita? Dengan ibadah kita, dengan zikir, dengan puasa, dengan sedekah, dengan ketaatan, semua kita bisa dekat kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, yang keempat, monggo Pak Tomo. 4. Syirik dalam ketaatan. Ya. Yaitu ketaatan kepada ulama atau syekh dalam hal kemaksiatan dengan mempercayai bahwa hal tersebut diperbolehkan. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ya, jadi sampai kita sami'na wa ata'na itu hanya kepada Allah. Jangan sampai kita sami'na wa ata'na itu seperti di Al-Zaitun itu ya. Sami'na wa ata'na, pokok apa katanya pemimpinnya itu sudah disuruh berbuat jelek dilakukan, berbuat ini. Pokoknya karena apa? Karena si pemimpin itu menjamin surganya ya. Jadi negara Islam yang dijanjikan itu surga pasti. Sedangkan kalau di Indonesia itu kamu masih negara kafir. Oleh karena itulah kamu harus jadi berpindah di negara Islam yang menjamin surganya. Jadi seakan dia sebagai jaminan surga. Tapi harus mengumpulkan dana, mengumpulkan itu dan sebagainya yang kita lihat di dalam mention itu kayak begitu semuanya. Nah itulah bahayanya orang yang tidak punya ilmu agama. Sudah dia sesat dirinya, menyesatkan orang banyak. Itu nanti seperti kejadian itu seperti yang terjadi di dalam surat Ibrahim. Ya, surat nomor 14 ayat yang ke-21. Monggo Pak. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap ke hadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Maka mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar, sekali-kali kita tidak akan mempunyai tempat untuk melarikan diri. Iya, ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah kadung taat kepada pimpinnya, kepada syekhnya, kepada ulamanya, ya, kepada pendetanya dan lain-lainnya, padahal pendeta itu sesat, ajarannya salah, maka besok di akhirat itu dia minta, ya, dapatkah engkau meringankan sedikit saja siksaku, ya? Karena aku itu dulu pengikutmu tatkala di dunia. Lalu para yang diikuti itu menjawab, lau hadanallahi, seandainya Allah memberi petunjuk kepadaku, lahadainakum, kamu pun pasti akan juga mendapat petunjuk. Karena saya sesat, ya, saya tidak mendapat petunjuk, sesat dan akhirnya juga masuk neraka, sama sawaun alaina. Sekarang sama saja atas kita ini. Ajazina, apakah kita mengeluh, amsobarna atau kita sabar, malana mimakhis, maka kita tidak akan bisa keluar dari api neraka ini. Nah, kita kembali kepada golongan selamat yang keempat ini. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, itu Allah mengatakan orang-orang Yahudi itu ittakhadhu ahbarahum, ya, mereka menjadikan alim-alim mereka warahbanahum, dan rahib-rahib mereka arbaban Tuhan-Tuhan min dunillahi selain Allah. Ya, di situ ada penjelasannya Pak. Monggo Pak Tomo dijelaskan dulu. Taat kepada para ulama dalam hal kemaksiatan, yaitu dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Taat kepada ulama dalam hal kemaksiatan, inilah yang ditafsirkan sebagai bentuk ibadah kepada mereka. Maka Rasulullah SAW menegaskan, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq atau Allah. Ya, jadi nggak ada yang mengharamkan, ya, kecuali Allah, karena semua itu halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Taala. Semua itu suci kecuali yang dianggap
najis atau tidak suci dalam agama itu. Ya, jadi semuanya itu bersih kecuali yang sudah ada betul-betul ada najisnya atau kotorannya. Inilah kaidah-kaidah di dalam agama kita ini. Maka tatkala ulamanya mengatakan haram, kita ikut mengatakan haram. Ulama mengatakan halal, ikut mengatakan halal. Padahal tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka sudah dia menjadikan ulamanya itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita juga bisa jadi menjadikan majelis ulama kita Tuhan-Tuhan selain Allah. Tatkala kita mentaati, kita tidak tahu dalilnya. Tapi kita mentaati, ya, dalil ulamanya itu, kalau dalil itu pas sesuai, ya, maka kita taati. Kalau itu kok bertentangan, kita tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Kalau mau taat ya monggo, asalkan tidak melanggar hukum Allah, itu boleh. Ya. Kenapa? Karena pendapat, pemikiran, faham itu bukanlah agama. Yang agama itu adalah firman Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Itulah yang kita ikut sebagai agama ini. Yang kelima, syirik hulul, monggo Pak. 5. Syirik hulul, yaitu mempercayai pada Allah menyatu ke dalam makhluknya. Ini adalah akidah Ibnu Arabi, seorang sufi yang meninggal dunia di Damaskus. Ibnu Arabi mengatakan, Rob adalah hamba dan hamba adalah Rob. Duhai sekiranya, siapakah yang dibebani kewajiban? Seorang penyair sufi lainnya yang mempercayai akidah hulul bersenandung. Tiada anjing dan babi itu, melainkan Tuhan kita juga. Dan tiadalah Allah itu, melainkan seorang rahib yang ada di gereja. Iya, ya, Masya Allah. Ya, kalau orang yang sudah tersesat itu begitu, ini harus hati-hati saja. Jadi mereka merasa bahwa sudah menyatu dengan Allah. Maka sejati ning siro ya ingsun ya siro. Ini artinya dia menganggap bahwa kita manusia itu lir pindah suruh rumah lang kurpe dinulu seje warnane gini gitu nggak rasane gitu. Jadi seperti sirih itu kalau terlentangkan dengan dihamparkan itu berbeda, ya. Tetapi kalau digigit atau dirasakan maka sama rasanya juga syirik. Manusia juga seperti, ya, makhluk dengan dia sang pencipta menurut paham mereka menyatu itu ya sama, ya, hakikatnya Tuhan ya kita. Maka ini nyembah marang Gusti, Gusti ini bagus hati, ya. Kalau kita sudah bagusnya hati kita sudah bagus, kita sudah tidak sering melanggar, kita sudah sama tetangga baik, ya sudah, ya itu, ya. Ya katanya ning Baitullah kita haji kaji kita kate siji Quran. Ning Baitullah ya baita itu perahu, orang Jawa itu Baitullah perahu ning Allah, ya awakmu dhewe itu, ya gitu. Akhirnya mereka menganggap bahwa dirinya ya Tuhan, Tuhan ya dirinya. Seperti kalau di Indonesia itu Syekh Siti Jenar dan murid-muridnya itu menganut paham hulul, yaitu manunggaling kaulolan Gusti, ya. Nomor 6 monggo Pak. Nomor 6, syirik tasarruf atau tindakan, yaitu keyakinan bahwa sebagian wali memiliki keleluasaan untuk bertindak dan mengendalikan urusan makhluk. Percaya bahwa mereka bisa mengatur persoalan-persoalan makhluk. Mereka menamakan para wali dengan wali kutub. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menanyakan orang-orang musyrik terdahulu dengan firman-Nya dalam surat Yunus ayat 31. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Iya, ya. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan ini kalau datang kepada syekh ini minta rezeki rezekinya ada, ya. Karena dia sedang bergerak mengatur ini. Kalau ini nggak manut sama aturannya syekh ini, maka dia nanti akan mendapatkan kesengsaraan dan seterusnya. Karena yang bisa mengatur urusan itu hanya Allah. Kalau kita sampai berkeyakinan bahwa ada hamba Allah yang bisa mengatur urusan-urusan di muka bumi itu, kita sudah terjatuh kepada syirik yang besar juga. Karena Allah berfirman, "Wa may yudabbirul amr."
Dan siapa yang akan mengatur urusan di muka bumi, di jagat raya ini? Ya, orang-orang musyrik saja akan mengatakan fayakuluna, maka dia akan mengatakan Allah. Allah yang mengatur, selain Allah tidak ada. Air yang pasang, air yang surut, ya, kemudian angin topan dan lainnya, itu Allah Ta'ala yang mengaturnya. Tidak ada sangkut pautnya dari manusia. Maka terus Pak. Syirik khauf atau takut, yaitu berkeyakinan bahwa sebagian dari para wali yang telah meninggal dunia atau makhluk-makhluk yang gaib bisa melakukan dan mengatur suatu urusan serta mendatangkan mudarat atau bahaya. Karena keyakinan ini, mereka menjadi takut kepada para wali atau makhluk yang gaib itu. Karena itu kita menjumpai sebagian manusia berani bersumpah bohong atas nama Allah, tetapi tidak berani bersumpah bohong atas nama wali. Di sini ada keterangan, kita dilarang mengucapkan sumpah atas nama selain Allah. Hal itu ditegaskan berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah kafir atau musyrik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Abdul Bar menegaskan, tidak diperbolehkannya bersumpah atas nama selain Allah adalah menurut ijma atau kesepakatan ulama. Kemudian karena takut kepada wali tersebut. Hal ini adalah kepercayaan orang-orang musyrik yang diperingatkan di Al-Quran. Maksudnya dalam surat As-Zumar 36. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sembahan-sembahan yang selain Allah. Iya. Jadi terus Pak, langsung tampilkan saya. Adapun takut kepada hewan liar atau kepada orang hidup yang dolim, maka hal itu tidak termasuk dalam syirik ini. Itu adalah ketakutan yang merupakan fitrah dan tabiat manusia dan tidak termasuk syirik. Ya, jadi takut kepada singa yang ganas, takut kepada kalau rumah itu roboh nanti merobohi orang itu, kemudian itu bukan takut yang dilarang. Kalau itu bukan takut syirik. Yang takut syirik itu adalah ketakutan yang orang itu atau makhluk itu bisa menimbulkan dampak-dampak seperti apa yang dilakukan oleh Allah, maka jadilah orang yang seperti itu takut yang dilarang. Jadi takut, misalnya takut hewan buas atau takut gak lulus misalnya ya itu bolehlah takut seperti itu, karena keadaan tidak lulus itu ada menyedihkan. Hanya saja sebagai beriman ya, hendaknya kita mohon kepada Allah dan pertolongan kepada Allah. Hanya Allah sajalah ya yang menjadikan kita takut ini, dan selain Allah tidak ada yang menjadikan takut kalau hal-hal yang bisa dikuasai oleh Allah saja. Adapun sudah Pak, syirik yang ke hakimiyah Pak. 8. Syirik hakimiyah. Termasuk dalam syirik hakimiyah atau kekuasaan, yaitu mereka yang membuat dan mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam dan membolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut. Atau dia memandang bahwa hukum Islam tidak. Musyrik dalam hal ini adalah para hakim, penguasa yang membuat serta memperlakukan undang-undang, dan orang-orang yang mematuhi dan menjalankan undang-undang tersebut jika dia meyakini kebenaran undang-undang itu dan rela dengannya. Ya, jadi kalau kita berhukum dengan hukum selain hukum Allah yang sudah ada hukum di dalam hukumnya Allah, dan menganggap bahwa hukumnya itu juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja, itu terserah saja, itu maka perbuatan seperti itu sudah syirik dalam hakimiyah ya, tentang berhukum ini, maka dia termasuk syirik besar ya, tidak boleh kita lakukan sebagai umat Islam. Terus Pak, yang ke-9. 9. Syirik besar bisa menghapuskan amal. Allah berfirman dalam surat As-Zumar 65, dan sesungguhnya
telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan terhapuslah amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, itu adalah dampaknya, dampak syirik besar. Ya, itu seperti itu menghapuskan seluruh amal. Yang ke-10. 10 syirik besar tidak akan diampuni Allah kecuali dengan taubat dan meninggalkan perbuatan syirik secara keseluruhan. Ya, terus? Allah berfirman dalam surat An-Nisa 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang 11? 11, syirik banyak macamnya. Di antaranya adalah syirik besar dan syirik kecil. Semua itu wajib dijauhi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar berdoa, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui. Hadis riwayat? Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, karena syirik itu banyak macamnya dan sangat sulit sekali menghindarkannya, maka satu-satunya jalan adalah minta pertolongan kepada Allah dengan berdoa yang diajarkan oleh Nabi ini, Allahumma inna na'udzubika min ayusrika ya bika syai'an wa na'lamuna syai'an yang na'lamuhu wa nusrik wa nastagbiru ka liman layak lam. Jadi saya mohon kepada Allah untuk jangan sampai terjerumus kepada perbuatan syirik yang aku tahu maupun syirik yang tidak aku ketahui. Jadi di penghujung itu ada doa, monggo bisa dibaca setelah selesai sholat, ya, karena tidak akan rugi orang yang sering berdoa kepada Allah, karena memang yang berhak menolong kepada kita itu cuma Allah. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu sementara ini, ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa dilanjutkan pada sesi berikutnya.